Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang hidup dengan tenang dan penuh energi, sementara dirimu tidak? Dan mengapa ada yang terlihat teguh, disiplin, dan fokus tanpa berusaha keras? Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang seperti ini. Mereka tidak kaya, tidak beruntung, dan tidak berbakat secara alami. Namun, hidup mereka berjalan lancar. Segalanya terasa seimbang dan damai. Kenyataannya, hidup yang hebat tidak dibangun oleh keputusan besar. Hidup hebat dibentuk oleh kebiasaan kecil. Tindakan kecil yang membentuk pikiran, karakter, dan masa depanmu. Awalnya, kebiasaan ini tampak tidak terlihat, tetapi perlahan mereka mengubahmu menjadi seseorang yang lebih baik. Di Jepang, orang telah mempraktikkan kebiasaan ini selama berabad-abad, bukan sebagai tren, tetapi sebagai cara hidup. Hari ini, saya akan menunjukkan 5 kebiasaan yang bisa meningkatkan hidupmu. Beberapa hanya memerlukan 5 detik, dan beberapa mengubah cara kamu memperlakukan diri sendiri. Kebiasaan yang telah dipraktekkan di Jepang selama generasi ini membantu mereka hidup lebih dari 100 tahun. Di akhir video ini, kamu akan mendapatkan blueprint hidup yang lebih tenang, kuat, dan bermakna. Kebiasaan pertama, Kaizen, perbaikan kecil seumur hidup. Pernahkah kamu ingin mengubah hidupmu, tetapi merasa seperti berdiri di dasar gunung besar? Kamu ingin lebih sehat, tetapi berolahraga terasa menakutkan. Kamu ingin lebih produktif, tetapi daftar tugasmu tampak mustahil. Kamu ingin memperbaiki hidup, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jepang punya solusi sederhana yang sering diabaikan. Ini disebut Kaizen, kebiasaan memperbaiki satu hal kecil setiap hari. Bukan mengubah hidup dalam seminggu, tetapi memperbaiki satu hal kecil. Kaizen bukan tentang perbaikan itu sendiri, tetapi tentang momentum dan membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa maju meski langkahnya kecil. Bayangkan kamu melakukan 1 push-up hari ini. Hanya 1. Orang mungkin tertawa, tetapi besok lakukan 1 lagi. Lalu minggu depan kamu sudah melakukan 10. Itulah sebabnya Kaizen bekerja. Otakmu suka kemenangan kecil. Ketika sesuatu terasa sederhana, pikiranmu tidak melawannya. Kebiasaan kecil melewati gesekan mental yang biasanya menghancurkan tujuan besar. Jadi, alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa mengubah seluruh hidup saya? Mulailah bertanya, apa tindakan terkecil yang bisa saya lakukan hari ini? Kaizen bukan tentang intensitas, tetapi konsistensi. Dengan memperbaiki sedikit setiap hari, hidupmu akan meningkat perlahan dan alami. Kebiasaan kedua, Ikigai, temukan tujuan hidupmu. Banyak orang bangun dengan kekosongan di dalam diri mereka. Itu bukan depresi, tapi arah yang hilang. Kamu bekerja, tetapi ada sesuatu yang terasa belum selesai. Itu adalah Ikigai, alasanmu untuk hidup. Ikigai bukan pekerjaanmu atau kewajibanmu, tetapi satu hal yang membuat hidupmu layak untuk dibangunkan setiap pagi. Ikigai bukan misi besar atau untuk mengubah dunia. Itu hanya perlu membuat hatimu menyala, meskipun sedikit. Ikigai terletak di persimpangan 4 pertanyaan. Apa yang kamu cintai? Apa yang kamu kuasai? Apa yang dibutuhkan dunia? Bagaimana kamu mencari nafkah dari itu? Kamu tidak perlu menjawab semuanya hari ini, karena Ikigai tumbuh perlahan seiring bertumbuhnya dirimu. Itu berubah seiring waktu. Mulailah dengan percikan kecil, seperti memasak, membantu orang lain, atau belajar keterampilan baru. Ikigai ditemukan melalui rasa ingin tahu, mencoba hal baru, membuat kesalahan, dan memperhatikan apa yang membuatmu merasa hidup. Begitu kamu menangkap Ikigai, hidup mulai terasa lebih bermakna. Kebiasaan ketiga, Hara Hachibu, makan dengan penuh kesadaran. Di Okinawa, sebelum makan, orang-orang mengucapkan Hara Hachibu, yang berarti makan sampai 80% kenyang. Mereka tidak makan hanya untuk merasa puas, tetapi untuk memberi penghormatan pada tubuh mereka. Kebiasaan ini telah dikaitkan dengan penuaan yang lebih lambat, pencernaan yang lebih baik, energi lebih tinggi, dan hidup lebih panjang. Keindahan Hara Hachibu bukan hanya tentang makan, tetapi tentang mendengarkan tubuhmu. Banyak dari kita makan tanpa sadar. Kita makan untuk menghindari stres, bukan untuk kenyang fisik. Hara Hachibu mengajarkan kita untuk mendengarkan tubuh kita,
bukan sekedar makan berlebihan. Cobalah makan sedikit lebih lambat dan perhatikan momen ketika tubuhmu merasa nyaman. Ketika kamu merasa cukup, berhentilah. Itu tidak terasa seperti pengorbanan, tetapi seperti rasa hormat pada tubuhmu. Kebiasaan keempat, gaman, kekuatan dan kesabaran yang tenang. Hidup itu tidak mudah. Semua orang menghadapi momen yang berat dan menyakitkan. Namun orang Jepang menghadapi kesulitan dengan cara yang tenang dan kuat. Gaman mengajarkan kita untuk menahan kesulitan dengan kesabaran dan pengendalian diri. Gaman bukan tentang mengabaikan perasaan, tetapi tentang tetap tenang meski hidup terasa kacau. Ini bukan tentang memaksakan senyum, tetapi tentang tetap teguh dalam menghadapi kesulitan. Dengan gaman, kita berhenti bereaksi terhadap masalah kecil, berhenti mengeluh, dan tidak panik saat hidup menjadi tak terprediksi. Gaman mengubah rasa sakit menjadi ketahanan dan penderitaan menjadi kekuatan. Kebiasaan kelima, kintsugi, merangkai ketidaksempurnaan dan menyembuhkan dengan indah. Di Jepang, ketika sebuah mangkok retak, mereka memperbaikinya dengan menutup retakan dengan emas. Ini disebut kintsugi, arti memperbaiki dengan keindahan. Kintsugi mengajarkan kita untuk merangkai ketidaksempurnaan dan menghormati luka yang ada. Lukamu bukan kelemahanmu, tetapi tempat di mana kekuatanmu bertumbuh. Penyembuhan tidak menghapus masa lalumu, tetapi menghormatinya. Alih-alih menutupi luka, isilah dengan emas. Orang yang paling menginspirasi bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang bangkit kembali setelah patah. Pesan terakhir, kebiasaan-kebiasaan Jepang ini tidak memerlukan disiplin performa atau perubahan besar. Mereka meminta satu hal darimu, langkah kecil dan pilihan-pilihan kecil setiap hari. Saat kamu mengulang kebiasaan-kebiasaan ini, mereka mulai membentuk hidupmu. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sekarang juga. Pilih satu kebiasaan dan mulailah. Hidupmu akan berubah ketika kamu memutuskan untuk memulai. Jika sedikit dari video ini menyentuh hatimu, klik subscribe. Ingat, perubahan besar datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten.